Halo Santuiners, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama gua di Film Santai. So, hari ini seperti biasa, gua bakal ngebawain sebuah alur cerita film yang berjudul Big Hero 6. Film ini merupakan film rilisan tahun 2014 yang menceritakan tentang kisah seorang anak jenius yang merupakan ahli robotik dan ingin membalaskan dendam atas kematian kakaknya dalam sebuah kecelakaan besar. Jadi nggak usah kebanyakan spoiler lagi, langsung saja siapkan cemilan, buka mata lebar-lebar, ambil headset, dan mainkan. Awal cerita, di balik cahaya malam San Francisco, terdapat sebuah pertarungan robot ilegal dengan juara bertahan bernama Yama dan robotnya. Kala itu, sang tokoh utama kita yang bernama Hiro Yamada menantang seorang Yama untuk bertarung melawan robot imutnya itu. Got more money. Destroy. Karena tak terima dengan kekalahannya, Yama pun beserta anak buahnya mengejar Hiro yang tadi sempat diselamatkan oleh abangnya, yaitu Tadashi. Di akhir kejar-kejaran itu, para polisi datang lalu menangkap mereka semua. Namun untungnya BB Cash datang menjemput mereka untuk mengajak mereka pulang, yang dimana BB Cash ini menggantikan sosok orang tua mereka yang telah meninggal sejak Hiro masih umur 3 tahun. Sesampainya mereka di rumah, Hiro malahan ingin kembali pergi untuk pertarungan robot yang berada tak jauh dari rumahnya. Sontak Tadashi pun melarangnya, kecuali dirinya sendiri yang mengantarnya. Alhasil Hiro pun mengiyakannya. Namun bukannya ke tempat pertarungan, Tadashi malah membawanya ke institusi SF, tempat Tadashi bersekolah, dengan alasan ingin mengambil sebuah barang di sana. Dan ia pun tak ada pilihan lain selain mengikutinya masuk ke institusi. Di dalam sana, Hiro bertemu dengan teman-teman Tadashi, yaitu Honey Lemon dengan keahlian kimianya, Gogo dengan sepeda elektromagnetiknya, Wasabi dengan laser listrik plasmanya, dan yang terakhir adalah Fred, seorang pria pecinta sains dan juga monster. Kala itu Tadashi mengajak Hiro untuk melihat penemuan terbarunya yang sudah lama ia kembangkan sampai menjadi sempurna, yaitu Baymax, sang robot kesehatan. A slight epidermal abrasion on your forearm. On a scale of 1 to 10, how would you 10,000 medical procedures. This chip is Saat itu datanglah seorang ilmuwan bernama Robert Callahan, pencipta sistem elektromagnet dan merupakan ilmuwan yang jenius. Di situ Callahan menawarkan Hiro untuk masuk institusi untuk bersama-sama membentuk masa depan yang baru. Dan semenjak itu Hiro pun sangat ingin masuk ke institusi SF ini. Dan ada satu cara untuk ia masuk ke sana, yaitu dengan mengikuti pameran tahunan institusi, lalu membuat Callahan terkesan. Dan dengan bantuan Tadashi, Hiro pun memulai pembuatan karyanya. Akhirnya, karya ciptaannya berhasil dibuat tepat waktu dan langsung ia bawa ke pameran untuk dipresentasikan di depan semua orang, termasuk Callahan. is a microbot? Can now be accomplished by one person. Transportation. Microbots. Setelah selesai presentasinya, seorang pengusaha besar bernama Alistair Gray tertarik dengan karya mikrobotnya dan ingin membelinya. Namun tiba-tiba saja Callahan menyarankan Hiro untuk tidak percaya dengan Gray, seperti ada masalah internal antara mereka berdua. Lalu Callahan pun memberikan surat tanda bahwa ia diterima di Institut SF. Saat itu Tadashi memberikan ucapan selamat kepada Hiro karena telah bergabung di sekolah kutu buku bersamanya. Namun tiba-tiba saja terjadi keributan dikarenakan gedung pameran sudah sepenuhnya terbakar oleh api. Dan masalahnya Callahan masih berada di dalam sana. Sontak tanpa pikir panjang, Tadashi pun masuk untuk menolongnya. Lalu, dengan ledakan besar tersebut, nyawa mereka berdua sudah tak tertolong lagi dan meninggal dunia. Dengan meninggalnya Tadashi membuat BB Cash beserta teman-teman yang mengenalnya bersedih.
termasuk Hiro yang sama sekali belum keluar dari kamarnya semenjak kematian abangnya itu. Namun Baby Cash dan teman-temannya selalu berusaha untuk menyemangatinya dan membuatnya ceria lagi. Sampai suatu ketika, Hiro tak sengaja menjatuhkan robotnya ke salah satu kakinya. Hal tersebut membuat Baymax aktif lalu memeriksa kesehatan Hiro. Ow. On a scale of... Hey, time to shrink now. You should expect... I'm satisfied with my... Di situ, Hiro tak sengaja menemukan sisa mikrobot yang tertinggal di jaketnya. Dan terlihat mikrobotnya tengah bereaksi bergerak tak jelas. Tapi hal itu tidak dipedulikan oleh Hiro. Sampai Baymax pun mengambilnya, lalu mengikuti ke arah mikrobot itu bergerak agar ia bisa menghilangkan kegundahan Hiro. Hingga sampailah mereka berdua di sebuah gudang yang terkunci, dan Hiro memutuskan untuk masuk lewat jendela yang terbuka. Ketika sudah sampai di dalam, ia melihat beberapa robot yang membuat mikrobotnya secara massal. Dan dari banyaknya mikrobot itu, mereka semua mulai bereaksi, lalu mengejar mereka berdua. Untungnya mereka berhasil lolos dari kejaran orang bertopeng itu. Namun Baymax baterainya lowbat dan Hiro harus berusaha keras untuk mengembalikan Baymax ke rumah untuk mengecasnya. Kala itu melihat Hiro masih murung dan bersedih, ia pun mencoba untuk menelepon teman-temannya. Namun Hiro masih berpikir bahwa jika mikrobot tersebut berada di tangan orang bertopeng itu, maka kebakaran di pameran saat itu adalah ulah orang tersebut untuk menghilangkan jejaknya. Maka dari itu, ia bertekad untuk menangkapnya dengan cara mengupgrade Baymax menjadi mode petarung. I have some... Sesudah itu, Hiro pun langsung pergi menuju tempat orang itu berada dan mengikuti mikrobotnya lagi. Tapi kali ini berbeda sebab orang itu membawa sebuah benda berlogo burung walet yang merupakan logo perusahaan Cray. Dan tak berselang lama teman-temannya pun datang menghampirinya karena khawatir kepadanya. Hal itulah yang membuat mereka ketahuan dan mulai dikejar oleh pria bertopeng itu. Wasabi! Oh, goodbye! Why are we stopped? The light's red! There are no... Di keadaan basah kuyup itu, Fred mengajaknya ke rumahnya yang ternyata ia adalah orang kaya yang mempunyai rumah besar dengan koleksi super uniknya. Dan sekarang keberuntungan sedang memihak Hiro sebab kala Baymax bertarung dengan orang tersebut, ia sempat memindainya dan itulah peluang terbesar baginya untuk menemukan orang tersebut dengan memperbarui alat scan Baymax agar bisa men-scan semua orang dan tak ketinggalan juga memperbarui mereka semua. I fail to see how flying makes... Much thrust! Too much thrust! 1000% increase in range. On that island. Di saat semua upgrade-nya sudah beres dan menemukan orang itu dengan sensor super,
mereka pun langsung pergi menuju tempat tersebut, yaitu pulau tak berpenghuni di tengah laut lepas. Kemudian memasuki sebuah tempat semacam laboratorium dan menemukan sesuatu di dalamnya. Ternyata tempat ini adalah ruangan laboratorium milik perusahaan Cray, yang dimana terdapat sebuah video yang memperlihatkan eksperimen Cray, yaitu pembuatan alat teleportasi, dengan Abigail, anaknya Callahan, sebagai kelinci percobaannya. Regularity in the magnetic containment field. Let's move forward. Saat itu mereka menyimpulkan bahwa Cray yang berada di balik topeng selama ini. Lalu ketika topeng itu terlepas, ternyata bukan wajah Cray yang mereka lihat, melainkan Callahan, seseorang yang mereka kira sudah tewas dalam ledakan itu. Ia melakukan semua ini karena ia ingin balas dendam atas kematian anaknya Abigail. Dan di situ Callahan mengakui bahwa saat ledakan ia terlindungi oleh mikrobot, sedangkan Tadashi ia tidak memperdulikannya. Mendengar itu pun Hiro marah dan langsung menyuruh Baymax untuk memusnahkannya. Ketika kehilangan Callahan, Hiro merasa marah dan kesal, lalu pergi kembali ke rumah meninggalkan teman-temannya. Dan karena masih sangat marah, Hiro ingin mengejar Callahan dengan mengambil chip kesehatan yang mengganggu usaha balas dendamnya itu. Akan tetapi, Baymax tak memperbolehkannya, sebab ia diprogram untuk menolong manusia, bukan membunuh, oleh Tadashi, dengan bukti sebuah video dokumenternya. My robotics project. This is the 84th. Hello, I am Baymax, your person. I knew it! I knew it! I knew it! I knew it! Setelah melihatnya, Hiro pun baru sadar bahwa yang dilakukannya itu salah. Lalu teman-temannya pun datang untuk mendukungnya menangkap Callahan dengan tempat yang sudah mereka ketahui, yaitu gedung kampus milik Cray yang akan diresmikan. Saat itu Callahan membuat portal baru untuk menyedot habis gedung kampus milik Cray sebagai balas dendam kepadanya. Namun dengan timing yang pas, mereka semua pun datang untuk menyadarkan Callahan kembali. Akhirnya mereka semua berhasil mengalahkan Callahan. Akan tetapi portalnya masih hidup dan menyedot apapun di sekitarnya. Dengan itu mereka pun menjauh dari sana, tapi tidak untuk Baymax, sebab ia mendeteksi tanda-tanda kehidupan seorang wanita dalam portal tersebut. Yang berarti Abigail masih hidup dan mereka berdua harus segera menolongnya sebelum portalnya meledak. Okay, to the left! Baymax! My thrusters are inoperable. I cannot deactivate. There's gotta be another way. I'm not gonna leave you here.
1 detik sebelum portalnya meledak, mereka berhasil keluar dengan selamat. Namun tidak untuk Baymax yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan mereka berdua. Dengan ini, Abigail berhasil diselamatkan, sedangkan Callahan dibawa ke kantor polisi untuk dipenjara. Kemudian mereka semua pun mulai beraktivitas seperti biasanya, dengan kenang-kenangan tangan Baymax yang Hiro simpan. Lalu hal tak terduga pun terjadi, yaitu ternyata di tangan Baymax terdapat chip milik abangnya. Hal itulah yang menjadi alasan Hiro menciptakan Baymax kembali. Lalu, But sometimes life doesn't go the way you plan. Who are we? film pun berakhir. Gimana guys, alur ceritanya? Seru nggak? Seru lah ya. So, terima kasih buat kalian yang nonton video ini sampai selesai. Dan jangan kelupaan dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Apalagi yang lagi gabut dan pengangguran macam gua. Dan sekali lagi terima kasih and see you next time. Nantikan video gua selanjutnya. Adios.